Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok H Offering A 2018 akan mempresentasikan tentang materi biooptik. Nah, di sini kami dari kelompok H, yang pertama ada saya sendiri, Amelia Novitasari, kemudian Dewi Fitria Cahyani, dan Febriana Nur Fauzia. Next. Topik bahasan pada materi biooptika yang akan kami jelaskan, yang pertama ada pengertian biooptik, yang kedua ada optik geometri, yang ketiga optik fisis, kemudian yang keempat mata, yang kelima daya akomodasi mata, yang keenam tanggap cahaya dan tanggap warna. Next. Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian biooptika. Nah, biooptika itu tersusun dari kata bio dan optik, di mana bio itu berkaitan dengan zat hidup atau makhluk hidup dengan bagian-bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik itu merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan, di mana cabang ilmu ini membahas mengenai berkas sinar atau cahaya. Nah, lebih spesifiknya biooptika ini diklasifikasikan atas optika geometri dan optika fisis. Nah, fokus utama pembahasan biooptika ini merupakan indera penglihatan kita, yaitu mata. Nah, mata itu merupakan alat optik yang paling penting bagi manusia atau makhluk hidup. Next. Nah, yang pertama yaitu optika geometri. Nah, optika geometri ini merupakan salah satu cabang ilmu yang pembahasannya itu mengenai sifat-sifat cahaya melalui pendekatan sinar dengan prinsip-prinsip geometri di dalamnya. Nah, salah satu prinsip dasar optika geometri yaitu ada pembiasan dan pemantulan. Kemudian hukum dasar dari optika geometri yang dulu pernah kita pelajari yaitu ada hukum Snellius. Nah, bunyi hukum Snellius yang merupakan salah satu hukum dasar optika geometri yaitu ketika sinar datang, garis normal, dan sinar pantul dan sinar bias terletak dalam bidang yang sama. Kemudian, besar sudut pantul sama dengan sudut datang. Kemudian, perbandingan sinus sudut datang dan sinus sudut bias adalah tetap. Next. Kemudian yang pertama ada pemantulan cahaya. Nah, dulu kita pernah mempelajari tentang pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya ini terjadi saat sinar yang datang, sinar pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang yang sama. Nah, yang dimaksud dengan sinar datang itu yang di bagian poin A. Kemudian sinar pantulnya itu ditunjuk oleh huruf C. Kemudian garis normal itu yang N. Nah, garis normal itu sebagai titik acuan atau garis acuan untuk mengukur besarnya sudut datang dan besar sudut pantul. Nah, besar sudut persamaan dari pemantulan ini direpresentasikan dengan persamaan I sama dengan R. Next. Kemudian yang kedua ada pembiasan cahaya. Nah, pembiasan cahaya ini merupakan peristiwa ketika cahaya melewati medium dengan kerapatan yang berbeda, sehingga berkas cahaya yang datang akan diteruskan, bukan dipantulkan. Nah, seperti pada gambar, ketika sinar datang A melewati suatu medium, maka sinar tersebut akan diteruskan menjadi sinar bias atau yang ditunjuk dengan huruf B. Nah, sinar tersebut akan dibiaskan mendekati garis normal atau menjauhi garis normal berdasarkan dengan kerapatan mediumnya. Nah, hubungan sudut datang dan sudut bias itu dinyatakan berdasarkan hukum Snellius, yaitu N1 sin I sama dengan N2 sin R. Next. Kemudian kita akan melanjutkan ke alat optik.
Contohnya yang pertama itu ada cermin. Nah, cermin itu suatu alat optik yang dapat memantulkan cahaya hampir keseluruhan, dan cermin itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada cermin datar dan cermin lengkung. Nah, kemudian cermin lengkung ini dibedakan menjadi dua jenis lagi. Yang pertama ada cermin cekung. Nah, cermin cekung itu merupakan cermin yang berbentuk seperti potongan bola dan lengkungannya itu ke dalam. Nah, cermin jenis ini itu memfokuskan sinar-sinar yang datang ke satu titik, sehingga cermin ini disebut sebagai cermin konvergen. Kemudian, cermin cekung ini memiliki 3 sinar istimewa yang seperti ditunjuk pada gambar. Untuk yang bagian A, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama, maka akan dipantulkan menuju titik fokus F. Kemudian, ketika sinar datang melalui titik fokus F, maka sinar akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian, ketika sinar melewati titik pusat kelengkungan M, maka sinar akan dipantulkan kembali melalui titik kelengkungan tersebut. Next. Yang kedua, yang merupakan cermin lengkung yaitu ada cermin cembung. Nah, cermin cembung ini memiliki bentuk lengkung yang permukaan cerminnya itu yang memantulkan cahaya itu melengkung ke bagian luar. Nah, cermin cembung ini memiliki sifat divergen, di mana sifat divergen itu maksudnya cermin cembung itu menyebarkan cahaya. Hal ini karena berkas cahaya yang datang dan mengenai permukaan cermin cembung itu akan dipantulkan kembali ke satu titik dan menyebar. Nah, pada gambar tersebut ada contoh ketika sinar datang melalui cermin cembung. Nah, selanjutnya yaitu ada persamaan untuk cermin cekung. Di gambar yang bagian atas itu, persamaan untuk jarak benda, jarak fokus, dan jarak bayangan pada cermin cekung dapat dinyatakan dengan 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Nah, untuk persamaan perbesaran bayangannya yaitu M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. Kemudian, untuk persamaan jarak fokus, jarak benda, dan jarak bayangan pada cermin cembung dinyatakan dalam negatif 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, untuk cermin cembung ini fokusnya bernilai negatif karena titik fokusnya berada di belakang cermin. Untuk perbesaran bayangannya yaitu M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. Next. Kemudian alat optik yang kedua yaitu ada lensa. Nah, lensa itu merupakan medium transparan yang dibatasi oleh dua permukaan bias dan paling sedikit salah satu di antaranya itu berbentuk lengkung, sehingga akan terjadi 2 kali pembiasan sebelum cahaya keluar dari lensa. Nah, lensa sendiri itu terdiri dari dua jenis. Ada lensa cembung atau disebut convex dan lensa cekung yang disebut konkav. Nah, pada gambar tersebut yaitu ada jenis-jenis dari lensa cembung dan lensa cekung. Yang pertama itu ada lensa cembung rangkap atau biconvex. Kemudian yang kedua ada lensa cembung datar atau plan convex. Yang ketiga ada lensa cembung cekung atau konkav convex. Kemudian ada contoh lensa cekung yang bisa dilihat pada gambar. Next. Nah, kemudian ada optika fisis. Optika fisis ini membahas sifat-sifat cahaya pada tingkatan yang lebih tinggi. Contohnya yang pertama itu ada dispersi, kedua ada interferensi, yang ketiga ada difraksi, yang keempat polarisasi. Next. Nah, yang pertama itu ada dispersi. Nah, dispersi itu merupakan
pembiasan cahaya polikromatik atau cahaya putih menjadi komponennya yaitu cahaya monokromatik. Nah, dispersi ini terjadi ketika cahaya putih melewati medan pembias. Nah, contoh dari peristiwa dispersi ini adalah pelangi, yaitu ketika air hujan membiaskan cahaya matahari sehingga akan membentuk 7 warna pelangi. Kemudian ada interferensi. Nah, interferensi cahaya itu merupakan penjumlahan superposisi dua gelombang cahaya atau lebih yang dapat menimbulkan terbentuknya gelombang lain. Nah, interferensi cahaya ini terjadi pada celah ganda karena adanya beda fase cahaya dari cahaya yang melalui kedua celah tersebut. Nah, ketika sebuah sumber cahaya yang sama persis frekuensi dan panjang gelombangnya, kemudian melewati dua buah celah, maka akan terjadi superposisi gelombang dan munculnya garis-garis terang gelap pada layar. Selanjutnya, ada proses difraksi. Nah, proses difraksi ini merupakan pelenturan cahaya saat cahaya melalui celah sehingga cahaya akan terpecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat cahaya yang baru. Nah, yang dimaksud dengan cahaya yang baru itu cahaya yang keluar dari celah. Kemudian difraksi ini dibedakan menjadi difraksi celah tunggal dan difraksi kisi atau celah banyak. Yang dimaksud dengan difraksi celah tunggal itu terjadi ketika cahaya melewati sebuah celah ketika cahaya melewati celah yang sangat kecil dan terbentuknya pita gelap terang disebut sebagai difraksi celah tunggal. Kemudian setelah melalui celah tersebut, maka terbentuknya cahaya baru akan menyebar ke segala arah. Kemudian ada difraksi celah banyak atau difraksi kisi. Nah, difraksi kisi ini terjadi saat cahaya monokromatis dilewatkan ke lempeng kisi atau celah banyak, sehingga akan terjadi difraksi dengan pola terang gelap pada layar. Yang terakhir yaitu polarisasi. Polarisasi cahaya merupakan berkurangnya intensitas cahaya yang diakibatkan oleh berkurangnya komponen pada gelombang cahaya. Nah, polarisasi ini hanya dapat terjadi pada gelombang transversal. Polarisasi cahaya itu bisa diakibatkan karena pemantulan, pembiasan, absorpsi, dan hamburan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Fitria. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai bahasan yang keempat, yakni mata. Mata merupakan organ penglihatan yang dimiliki manusia. Mata dilindungi oleh area orbit tengkorak yang disusun oleh berbagai tulang, seperti tulang frontal, sphenoid, maksila, zygomatic, greater, dan masih banyak lagi. Nah, next. Pada mata ini dikenal berbagai struktur aksesori yang terdiri dari yang pertama itu ada alis mata. Alis mata ini berfungsi untuk mencegah masuknya air dari dahi ke mata. Yang kedua itu ada kelopak mata. Kelopak mata berfungsi untuk mencegah masuknya benda asing ke dalam mata. Yang ketiga ada konjungtiva, melindungi kornea dari gesekan. Yang keempat ada bulu mata, berfungsi untuk melindungi mata dari benda-benda asing. Yang kelima ada yang kelima itu ada otot-otot mata, berfungsi untuk mengatur pergerakan bola mata. Next, untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci mengenai otot-otot mata. Mata itu memiliki 6 otot ekstraokular utama. Otot-otot ini terdiri dari 4 otot utama dan 2 otot oblik. 4 otot utama itu ada rectus superior, rectus medial, rectus inferior, rectus lateral, dan oblik superior dan oblik inferior. Itu 2 otot obliknya. Nah,
Sistem pada otot ekstraokular ini memungkinkan mata untuk bergerak ke segala arah. Gerakan ini bertujuan untuk menggerakkan agar bayangan objek jatuh pada fovea. Sistem pada otot ekstraokuler ini jadinya itu saling bekerja sama sehingga mata kita itu dapat bergerak ke segala arah seperti itu. Next. Selanjutnya mengenai komponen-komponen mata. Bola mata itu berbentuk bulat berdiameter sekitar 24 mm, di mana terdapat 3 komponen utama, yakni yang pertama itu ada 3 lapisan yang disebut dengan tunika. Yang kedua ada komponen optik, yang ketiga ada komponen neural. Next, yang pertama kita akan membahas mengenai tunika, di mana tunika ini terdapat 3 lapisan yang menyusun dinding bola mata. Yang pertama yakni lapisan tunika fibrosa yang dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu sklera dan kornea. Sklera merupakan dinding bola mata yang terdiri atas jaringan ikat kuat yang tidak bening dan tidak kenyal dengan tebal sekitar 1 mm. Sklera ini berfungsi untuk melindungi bola mata dari kerusakan mekanis dan menjadi tempat melekatnya otot mata. Yang kedua itu ada kornea. Kornea berupa selaput transparan yang terdapat di permukaan bola mata. Kornea ini berfungsi sebagai pelindung mata agar tetap bening dan bersih. Yang ketiga yakni ada tunika interna. Tunika interna ini terdiri dari retina dan juga saraf optik. Next. Yang kedua yakni mengenai komponen optik. Komponen optik dari mata ini merupakan elemen transparan dari mata yang tembus cahaya serta mampu membelokkan cahaya atau melakukan refraksi. Bagian optik ini mencakup kornea, aqueous humor, lensa, dan juga vitreous body. Yang pertama yakni aqueous humor ini merupakan cairan serosa yang disekresi oleh sebuah ruang antara iris dan lensa. Cairan ini itu berfungsi untuk menjaga bentuk kantong depan bola mata. Yang kedua itu ada lensa. Lensa ini itu merupakan organ fokus utama yang membiaskan berkas-berkas cahaya yang terpantul dari benda-benda yang dilihat. Selanjutnya itu ada vitreous humor. Merupakan zat transparan seperti jeli yang jernih yang mengisi ruang besar di belakang lensa. Vitreous humor ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk bulat dari bola mata dan menjaga retina untuk tetap menekan permukaan dalam dari sumber secara halus. Next, selanjutnya yakni dibahas mengenai komponen neural dari mata. Komponen neural dari mata ini terdiri dari retina dan saraf optikus. Retina merupakan lapisan bagian dalam yang sangat halus dan sangat sensitif terhadap cahaya. Pada retina ini terdapat reseptor atau fotoreseptor, yakni terdapat sel kerucut dan juga sel batang. Retina ini berfungsi untuk menerima cahaya, kemudian mengubahnya menjadi impuls saraf dan mengantarkan impuls saraf ke saraf optik. Selanjutnya yakni serabut saraf. Serabut saraf ini dari seluruh bagian mata akan berkumpul pada titik ini dan keluar dari bola mata membentuk saraf optik. Next. Selanjutnya akan dibahas mengenai daya akomodasi mata. Next. Mata sendiri itu akan berakomodasi bila bayangan benda itu difokuskan di belakang retina, di mana akomodasi ini merupakan kemampuan lensa untuk mencembung yang terjadi karena adanya kontraksi otot siliar. Di sini itu dikenal beberapa teori akomodasi. Saya mengambil 2 teori, yakni yang pertama ada teori akomodasi Helmholtz, di mana zonula of Zinn kendor akibat kontraksi otot siliar sirkuler.
mengakibatkan lensa yang elastis menjadi cembung dan diameter menjadi kecil. Teori yang kedua yakni teori akomodasi Cernik, di mana nukleus lensa tidak dapat berubah bentuk, sedangkan yang dapat berubah adalah bagian lensa superfasial atau korteks lensa. Pada saat waktu akomodasi, terjadi tegangan pada zonula of Zinn, sehingga nukleus lensa terjepit dan bagian lensa superfasial di depan nukleus menjadi cembung. Next. Nah, seperti yang telah saya sebutkan tadi, mata itu akan berakomodasi bila bayangan benda itu difokuskan di belakang retina. Jadi kita ambil dua kasus. Yang pertama, ketika kita melihat dalam jarak dekat. Pada saat melihat benda yang dengan jaraknya dekat itu, maka otot-otot siliar yang terdapat pada mata akan menegang sehingga lensa mata akan menjadi lebih cembung. Jika lensa mata menjadi lebih cembung, maka jarak fokusnya akan lebih kecil. Akan tetapi ketika kita melihat benda dengan jarak jauh, maka otot-otot siliar pada mata akan mengendur sehingga lensa mata akan menjadi pipih, yang mengakibatkan jarak fokus akan menjadi lebih besar. Next. Selanjutnya akan dibahas mengenai tanggap warna pada mata. Penglihatan warna ini diperankan oleh sel kerucut yang terdapat pada retina, di mana sel fotosensitif pada mata yang dapat mempersepsikan warna. Penglihatan warna ini merupakan kemampuan membedakan gelombang sinar yang berbeda berdasarkan intensitasnya. Terdapat 3 bentuk reseptor pada manusia yang diperlukan untuk membedakan warna, disebut dengan teori dikromatik. Lalu, di dalam retina ini kan terdapat sel kerucut dan juga sel batang. Keduanya ini berbeda, di mana sel kerucut ini memberi jawaban yang selektif terhadap warna, kurang sensitif terhadap cahaya, dan mempunyai hubungan dengan otak dalam kaitan ketajaman penglihatan dibandingkan dengan sel batang. Next. Di sini disajikan grafik mengenai sensitivitas jenis sel kerucut terhadap panjang gelombang. Di mana Young-Helmholtz ini berpendapat ada 3 tipe sel kerucut yang tanggap terhadap 3 warna pokok, yaitu biru, hijau, dan merah. Yang pertama yakni dibahas sel kerucut biru. Sel kerucut biru ini sensitif terhadap panjang cahaya gelombang pendek. Kerucut biru ini mempunyai tanggap gelombang frekuensi cahaya antara 400 hingga 500 nanometer. Puncaknya itu 420 nm. Kerucut ini dapat menerima cahaya violet, biru, dan hijau. Selanjutnya yakni kerucut hijau. Dia itu sensitif terhadap panjang cahaya gelombang medium. Kerucut hijau ini dapat mendeteksi warna biru, hijau, kuning, oranye, dan merah. Yang terakhir yakni kerucut merah. Kerucut merah ini sensitif terhadap panjang cahaya gelombang panjang. Kerucut merah ini dapat mendeteksi seluruh panjang gelombang cahaya, tetapi respon terhadap cahaya oranye atau kemerahan ini sangat kuat daripada warna-warna lainnya. Nah, persepsi warna terjadi saat fotoreseptor sel batang terstimulasi saat ada cahaya. Cahaya monokrom terjadi saat cahaya yang berwarna berada dalam satu panjang gelombang. Next, selanjutnya akan dibahas mengenai buta warna. Buta warna sendiri merupakan kondisi di mana mata seorang pengidapnya itu tidak dapat melihat warna-warna dengan sempurna. Jadi pada buta warna ini diturunkan tidak bersifat progresif dan tidak dapat diobati, serta berhubungan dengan kromosom X yang menyebabkan buta warna merah maupun hijau. Buta warna ini dapat diklasifikasikan menjadi 3, yakni trikromat, dikromat, dan monokromat. Yang pertama yakni trikromat.
Kondisi ini di mana 3 jenis sel kerucut tetap ada, tetapi satu di antaranya tidak normal atau tidak berfungsi dengan baik. Baik itu bisa terjadi pada sel kerucut hijau, biru, maupun merah. Nah, paling sering ditemukan itu ada Trita-nomali. Itu berpengaruh terhadap sel kerucut biru. Terus ada Deutra-nomali berpengaruh terhadap sel kerucut hijau, dan yang terakhir ada Prota-nomali berpengaruh terhadap sel kerucut merah. Yang kedua yakni dikromat, di mana keadaan ketika satu dari 3 sel kerucut tidak ada. Jadi itu hilangnya sel kerucut biru, hijau maupun merah. Nah, dalam dikromat ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu ada protanomia. Protanomia ini kondisi di mana tidak adanya sel kerucut warna merah, sehingga tingkat kecerahan warna merah atau perpaduannya menjadi berkurang. Yang kedua itu deuteranomia. Terjadi karena sel kerucut warna hijau itu tidak ada, sehingga mengakibatkan tingkat kecerahan warna hijau atau perpaduannya itu menjadi berkurang. Dan yang terakhir yakni tritanopia. Kondisi di mana sel kerucut warna biru itu tidak ada, sehingga mengakibatkan tingkat kecerahan pada warna biru atau perpaduannya menjadi berkurang. Klasifikasi yang terakhir yakni monokromat, di mana hanya terdapat satu jenis sel kerucut, di mana penderita monokromat ini mengalami fotofobia dan tajam penglihatannya itu menjadi berkurang. Terdapat kasus monokromat ini juga bisa disebut dengan akromatopsia, di mana ditandai dengan hilangnya atau berkurangnya semua penglihatan warna, sehingga yang dapat terlihat itu hanya warna hitam dan putih saja. Namun akromatopsia ini sangat jarang terjadi kasusnya seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Febriana. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyesuaian terang dan gelap. Tadi sudah dijelaskan bahwa pada fotoreseptor terdapat 2 jenis sel, yaitu sel batang dan sel kerucut. Sel batang bisa disebut rod dan sel kerucut bisa disebut dengan cone. Sel batang ini berfungsi untuk penglihatan hitam putih pada cahaya remang-remang, juga berfungsi untuk membedakan bayangan gelap atau terang yang melihat bentuk dan pergerakan. Jadi bisa dibilang bahwa sel batang ini lebih aktif ketika di ruangan yang gelap atau saat malam hari. Kemudian sel kerucut atau cone ini berfungsi untuk penglihatan warna dan ketepatan penglihatan pada cahaya terang. Jadi bisa dikatakan bahwa sel kerucut ini lebih berfungsi saat di ruangan yang terang. Nah, ketika manusia itu berada di ruangan gelap, kemudian dia berpindah ke ruangan yang penuh dengan cahaya, biasanya dia mengalami kesulitan penglihatan. Hal ini berbeda ketika berasal dari ruangan yang penuh cahaya menuju ke ruangan yang gelap. Ini tidak mengalami kesulitan penglihatan. Hal ini dikarenakan karena kepekaan dari retina. Nah, retina ini apabila seseorang masuk ke ruangan gelap apabila kepekaan retina ini meningkat, itu karena adanya rangsangan dari sel batang. Sel batang tadi adalah sel yang lebih aktif pada suasana ruangan yang gelap. Nah, akibat rangsangan dari sel batang ini sehingga kepekaannya meningkat. Nah, maka dari itu dia
akan perlahan bisa melihat dalam kegelapan. Sedangkan kepekaan retina ini akan menurun ketika dia berada di ruangan yang penuh dengan cahaya. Ini dia selanjutnya. Tadi sudah dikatakan bahwa ketika manusia dari ruangan yang gelap menuju ke ruangan yang terang, maka terjadi penyesuaian terang. Pada penyesuaian terang ini, sel batangnya kurang berperan dalam penglihatan. Mekanismenya kurang lebih seperti ini. Ada ketika cahaya masuk ke mata melalui bagian-bagian mata yang tadi sudah dijelaskan di awal, ini terdapat rodopsin. Nah, rodopsin ini berfungsi untuk mengabsorpsi cahaya. Nah, karena ada pengaruh dari cahaya, pengaruh dari energi sinar ini, terjadi proses fotokimia. Karena terjadi proses ini, sehingga rodopsin pecah menjadi lumirodopsin, kemudian menjadi metarodopsin. Nah, pecahan dari rodopsin ini menjadi skeptopsin atau protein dan masuk ke retina. Karena skeptopsin ini adalah protein yang berikatan lemah, maka dia kembali lagi ke rodopsin karena diabsorpsi lagi oleh rodopsin cahayanya. Sedangkan cahaya yang di retina ini yang ke bawah itu tereduksi menjadi vitamin A dengan bantuan alkohol dehidrogenase DPNH plus H-. Nah, pada proses ini terjadi proses timbal balik atau bisaverasa. Nah, retina yang ke sini, kan ini juga salah satu bagian dari mata kan, proses pembentukan bayangannya kan tetap pembentukan cahaya. Makanya di sini cahaya yang masuk ke retina ini diabsorpsi juga oleh rodopsin, seperti itu. Selanjutnya adalah penyesuaian gelap. Pada penyesuaian gelap, kepekaan retina ini bisa meningkat sampai 1000 dalam waktu beberapa menit. Nah, kepekaan retina ini akan menurun apabila seseorang itu masuk ke ruangan yang terang. Proses ini memerlukan kurang lebih 10 menit, paling lama. Penyesuaian gelap ternyata untuk kon ini tadi sel kerucut itu lebih cepat daripada rod atau sel batang. Dalam waktu kurang lebih 5 menit, fovea septralis telah mencapai tingkat kepekaan yang akan dilanjutkan penyesuaian gelap oleh rod di sekitar. Ini maksudnya penyesuaian gelap ini ketika terjadi penurunan itu ternyata konnya itu lebih cepat daripada rodnya gitu loh. Soalnya kan memang yang cepat turun kan konnya itu karena kan ini berada di ruangan yang gelap, sedangkan kon atau sel kerucut ini lebih berfungsi ketika berada di ruangan yang terang. Nah, selanjutnya adalah kelainan pada mata. Kelainan pada mata ini ada yang namanya refraksi mata. Refraksi mata ini umumnya itu miopi, hipermetropi, dan astigmatisme. Satu lagi biasanya presbiopi. Kemudian di sini ada lagi kelainan mata yang lain yaitu labun senja dan katarak. Yang pertama kita membahas adalah refraksi mata. Refraksi mata ini adalah gangguan mata yang fokusnya ketika manusia melihat itu berkurang. Nah, ini sesuai banget kan, pada umumnya kan memang lebih sering ditemukan penderita miopi, hipermetropi, astigmatisme yang berhubungan dengan fokus itu. Jadi matanya ketika melihat sesuatu itu menjadi kurang fokus, menjadi ngeblur gitu. Pertama akan membahas mengenai miopi.
Miopi adalah gangguan yang ditandai dengan kesulitan untuk melihat benda yang letaknya jauh atau distance object. Nah, secara kekuatan pembiasan sinar yang berlebihan, maksud saya secara fisiologis, gangguan ini ditandai dengan keadaan mata yang mempunyai kekuatan pembiasan sinar yang berlebihan, sehingga sinar sejajar yang datang dibiaskan di depan retina. Kemudian untuk hipermetropi ini kebalikannya dari miopi. Jadi gangguan mata yang ditandai dengan kesulitan untuk melihat benda yang jaraknya itu dekat atau close object. Sedangkan astigmatisme ini adalah gangguan karena permukaan kornea yang tidak teratur sehingga penderita tidak mampu membedakan garis lengkung dan lurus, kayak gitu. Nah, apa sih penyebab dari refraksi mata? Ada beberapa penyebab refraksi mata. Yang pertama adalah redaksi cahaya yang berlebihan atau kurang yang diterima mata. Maksudnya ini radiasi cahaya yang berlebihan. Misalnya, ketika manusia itu melihat HP di ruangan yang gelap, kan sukanya gitu kan, di kamar-kamar gelap gitu. Nah, cahaya dari HP ini terlalu berlebihan bagi mata. Dan cahaya di ruangan itu kurang bagi mata. Nah, ini maksudnya yang bisa menyebabkan salah satu penyebab dari refraksi mata. Kemudian panjang aksial bola mata yang tidak normal atau ametropia aksial. Kemudian kecembungan kornea atau lensa yang tidak normal, biasanya disebut ametropia kurvatura. Kemudian indeks refraksi yang tidak normal disebut ametropia indeks atau ametropia refraktif. Yang terakhir, posisi benda yang tidak normal. Maksudnya posisi benda yang tidak normal ini kan ketika kita membaca itu ada jarak minimal kita membaca. Selanjutnya adalah penyakit katarak. Penyakit ini adalah penyakit yang ditandai dengan kekeruhan lensa mata sehingga mengganggu proses masuknya cahaya ke mata. Ada beberapa faktor individunya sendiri, ada faktor karena lingkungan, ada faktor karena protektif. Nah, faktor individu ini karena usia, karena jenis kelamin, karena ras, ataupun karena keturunan atau genetik. Sedangkan untuk faktor lingkungannya ini biasanya bisa disebabkan karena kebiasaan merokok, sering terkena sinar ultraviolet, kemudian terkena diabetes mellitus, dan terkena hipertensi. Kenapa kok? Selanjutnya, faktor protektif. Faktor protektif ini bisa terjadi karena penggunaan aspirin dan terapi pengganti hormon wanita. Ada beberapa klasifikasi katarak berdasarkan usia. Yang pertama adalah kongenital, kemudian semilis, nuklearis, kortikal, dan subkapsuler. Contohnya yang kongenital ini adalah karena faktor keturunan. Jadi, kalau dia itu ada garis keturunan katarak, bisa jadi saat bayi itu sudah terkena katarak, seperti itu. Selanjutnya adalah rabun senja. Rabun senja ini biasanya disebut dengan rabun ayam ya, tapi kalau bahasa dokternya mungkin nyctalopia. Ini adalah kelainan pada mata yang terjadi akibat kekurangan vitamin A. Nah, apabila seseorang itu sudah kekurangan vitamin A, dia berpotensi menderita rabun senja. Nah, kalau dia sudah memiliki rabun senja, itu bisa bertambah parah ketika dia kekurangan kadar energi protein, kekurangan zinc, efek obat pencahar, mutasi genetik, dan mengkonsumsi alkohol terlalu yang berlebihan. Selanjutnya, ini adalah karakteristik. Biasanya memang
rabun senja ini disebabkan oleh retinitis pigmentosa. Jadi sel batang pada retina, kan tadi rabun senja itu kurang bisa melihat pada malam hari. Nah, pada malam hari kan fotoreseptor yang paling bekerja kan sel batang. Nah, sel batangnya ini itu mengalami kemunduran sehingga penglihatan di ruangan gelap atau penglihatan pada malam hari itu menurun. Lama-lama terjadi kehilangan fungsi penglihatan tepi yang progresif dan bisa menyebabkan kebutaan. Selanjutnya adalah mengenai peralatan pada pemeriksaan mata. Ini adalah subbab terakhir pada materi biooptik kali ini. Yang pertama adalah oftalmoskop. Jadi, oftalmoskop adalah alat yang dilakukan untuk melihat dan menilai keadaan fundus okuli. Alat oftalmoskopnya ini seperti ini ya. Ini alat oftalmoskopnya. Nah, biasanya caranya untuk memeriksa ke pasien itu seperti ini. Jadi, pasiennya duduk tegap, menghadap ke depan, kemudian pemeriksanya pakai alat oftalmoskop, itu ada sinar. Teman-teman bisa melihat sinar di matanya ini kan. Itu melihat fundus. Fundus itu bagaimana sih? Fundus okuli itu bentuknya seperti ini. Ini fundus okuli manusia normal. Selanjutnya adalah retinoskop. Retinoskop atau strek retinoskopi adalah salah satu cara pemeriksaan refraksi secara objektif. Retinoskop mendeteksi kelainan sferik, jadi selain bisa memeriksa refraksi, dia juga mendeteksi kelainan sferik dan silinder pada pasien secara objektif, membantu pemeriksa untuk mengetahui adanya aberasi optika, irregularitas, dan opasitas. Nah, ini adalah cara untuk memeriksa menggunakan retinoskopi. Yang pertama, bagian mata yang diperiksa adalah pupil. Pupil adalah salah satu bagian mata yang digunakan untuk keluar masuknya sinar. Nah, sinar pada retinoskopi itu masuk melewati sumbu optikal lalu ke retina. Di retina ini ternyata terjadi pantulan cahaya yang biasanya disebut dengan refleks retina. Nah, pemeriksa ini akan menilai karakteristik dan refleks retina untuk menentukan keadaan seseorang. Nah, ini ketika refleksnya dia itu sejajar dengan retina, cahayanya ya, cahaya refleks retina itu memantulkan cahaya yang sejajar, maka biasanya disebut dengan mata normal. Ini cirinya. Kalau misalnya dia miopi, maka cahayanya ini akan menjadi konvergen. Sedangkan ketika dia mengalami divergen, maka dia bisa saja menderita hipermetropi. Ini adalah pemeriksaan pada kelainan sferis yang menggunakan alat retinoskopi. Tadi hampir sama seperti oftalmoskop ya, pasien memfokuskan pandangan ke satu titik jauh. Kemudian cahaya yang dipancarkan oleh retinoskop akan menembus struktur mata pasien dan dipantulkan kembali dari retina pasien ke dalam pemeriksa. Jadi ini hampir sama kayak langkah yang saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, pemeriksa akan melihat refleks retina yang berwarna merah dari celah di retinoskop. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika memperhatikan refleks retina pasien. Yang pertama, refleks retina ini biasanya terlihat jelas, biasanya ketika berada di titik jauhnya itu berada dekat dengan pemeriksa. Paham maksudnya? Jadi saya ulang, ketika titik jauhnya pasien itu dekat dengan pemeriksa, maka refleks retinanya itu terlihat jelas. Ini harus diperhatikan agar tidak salah mengartikan keadaan retinanya pasien. Kemudian hal yang perlu diperhatikan kedua, yaitu semakin dekat titik jauhnya dari pemeriksa,
akan semakin lebar refleks retina yang terlihat. Jadi ini hampir sama ya. Jadi kalau misalnya titik jauhnya itu dekat dengan pemeriksa, maka refleks retinanya itu terlihat jelas dan lebarnya refleks retina itu juga semakin terlihat jelas gitu. Kemudian yang ketiga, kelainan refraksi yang besar akan memiliki pergerakan refleks retina yang lambat, sedangkan kelainan refraksi yang kecil akan mempercepat pergerakan refleks retina. Jadi ketika diperiksa, kemudian ternyata respon refleksnya itu lambat, kemungkinan dia mengalami kelainan refraksi. Nah, kelainan refraksinya itu apa? Itu bisa dianalisis lebih lanjut oleh pemeriksaan yang lain. Kemudian ketika dia itu ternyata refleks retinanya cepat, jadi bisa dikatakan bahwa kemungkinannya itu kecil untuk terjadi kelainan refraksi. Selanjutnya ini adalah pergerakan refleks-refleks dari retina. Yang pertama adalah refleks ke dalam keadaan netral. Ini ketika titik jauhnya itu tepat pada lubang intip retinoskop. Hampir nyambung kayak yang tadi ini kan, nyambung sama yang ini kan ini titik jauhnya itu dekat sama pemeriksa. Nah, kalau yang ini itu sebentar. Nah, yang ini kan refleks retinanya itu terlihat jelas kalau dia itu dekat dengan pemeriksa. Nah, ini bisa dilihat pas di sini juga. Kalau dia titik jauhnya itu tepat pada lubang intip retinoskop, berarti kan dia di dekatnya pemeriksa. Lah, itu bisa dikatakan keadaannya netral. Kemudian ada yang dikatakan reflex against movement. Gambarnya ini, against movement. Terjadi jika titik jauh berada di antara pemeriksa dan pasien. Keadaan seperti ini disebut dengan miopi dan memerlukan lensa negatif di depan mata pasien agar titik jauh berada tepat pada retinoskop. Jadi ini ya, ini biasanya memerlukan kacamata berlensa negatif. Selanjutnya adalah reflex with movement. Ini terjadi jika titik jauh berada di belakang pemeriksa. Keadaan seperti ini disebut dengan hipermetropi, seperti ini, dan memerlukan lensa positif di depan mata pasien. Oke, ya. Selanjutnya adalah alat yang namanya pupilometer dan lensometer. Sepertinya ini sudah jelas banget kalau pupilometer adalah alat untuk mengukur jarak interpupilari atau IPD atau disingkat PD. Hal ini untuk mengatur kacamata sehingga lensa dapat disumbu visual mata dengan tepat. Alat ini cukup diletakkan di depan mata pasien dan pemeriksa mengatur posisi agar tepat di tengah pupil. Jadi biar ketika proses pembuatan kacamata itu pas gitu loh. Nggak kurang ke kanan atau kurang ke kiri, lensanya itu pas. Jarak interpupilarinya ini ya. Kemudian untuk lensometer adalah alat optik yang digunakan untuk mengukur kekuatan lensa, biasanya dalam dioptri. Alat selanjutnya adalah keratometer. Keratometer adalah alat yang untuk mengukur radius kornea dan kekuatan refraksi kornea. Selain itu, biasanya juga digunakan untuk mengukur kelengkungan kornea bagian anterior dan dapat digunakan untuk mengetahui kekuatan refraksi kornea setelah konversi dari radius kornea menjadi kekuatan refraksi kornea. Cara mendapatkan nilai konversi, kan tadi disebutkan tentang konversi ya, itu berasal dari nilai kelengkungan kornea anterior dan posterior. Jadi nilai kelengkungan kornea anterior dan posterior ini dianggap sama, diasumsikan bahwa berhubungan satu sama lain. Nah, sehingga kalau misalnya nilai posteriornya sudah ketemu, maka nilai anteriornya juga ketemu.
sehingga memiliki nilai faktor yang konstan. Ada beberapa metode penggunaan keratometer. Yang pertama adalah keratometer von Helmholtz dan keratometer Jaffa-Skiots. Yang von Helmholtz ini, metodenya ini mengubah ukuran bayangan untuk mendapatkan ukuran objek sehingga berbentuk cincin. Objek ini berbentuk cincin. Nah, ini maksudnya. Objeknya berbentuk cincin dengan tanda plus dan minus. Ini kalau di zoom, ada tanda plus sama minusnya. Ada tanda plus sama minusnya. Nah, tanda plus sama minusnya ini itu saling bertemu. Nilai indeksnya biasanya 1,3365. Kemudian untuk keratometer Jaffa-Skiots ini, itu mengubah ukuran objek untuk mendapatkan ukuran bayangan. Ini contohnya ya, jadi ini objeknya, kemudian ini dia keratometernya, maka di sini. Nah, kayak gini, ini bisa dilihat perbedaannya ya. Kalau ini kan tadi objeknya berbentuk cincin. Nah, ini dia itu mencari ukuran bayangannya. Selanjutnya ini adalah cara untuk mendapatkan nilai refraksi kornea. Ketika bisa saja dengan rumus F sama dengan N aksen min N per R. N aksen ini indeks refraksi, M-nya ini indeks refraksi medium di sekelilingnya, misalnya udara yang bernilai 1, kemudian I-nya adalah radius kornea, atau ya radius kornea, satuannya adalah meter. Untuk fokusnya ini, kekuatan refraksinya ini satuannya adalah dioptri. Ada beberapa langkah keratometer pada metode von Helmholtz. Yang pertama, ini adalah one position dan two position. Untuk one position ini, karometer ini dapat mengukur dua meridian yang tegak lurus dalam satu posisi pengukuran. Kalau two position berarti mengukur satu meridian dalam satu posisi pengukuran, sehingga memerlukan dua kali pemeriksaan untuk mendapatkan hasil dua meridian yang tegak lurus. Jadi kalau yang one position ini dia membutuhkan dua meridian ya, bedanya kan ini dua meridian. Kalau yang two position ini dia itu mengukurnya satu meridian, sehingga dia membutuhkan dua kali pemeriksaan agar mendapatkan hasil meridian yang tegak lurus. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai keratometer one position. Nah, keratometer one position ini sudah terdapat gambar A sampai gambar E. Untuk gambar yang A ini menunjukkan bahwa setelah pasien duduk di tempatnya ya, dengan berdiri tegap dan posisi yang tadi sudah ditentukan oleh pemeriksa, itu pandangannya fokus ke depan dengan melihat tanda reticle. Reticle itu tanda tambah pada eyepiece dan diatur agar tanda reticle-nya itu terlihat jelas. Ini ya tanda reticle-nya. Terlihat jelas kan tanda tambahnya ini? Nah, kemudian posisi pasien ini diatur sejajar dengan penanda canthus lateral dan refleksi cahaya karometer jauh tepat di tengah kornea. Ini. Kan ini tadi awalnya 2 ya, terus ini dia berubah menjadi 1 seperti ini. Karena kan dimintanya sejajar dengan penanda. Nah, kemudian yang C, dia ini pasien diinstruksikan untuk melihat instrumen dan melihat bayangan mata pasien atau melihat fiksasi cahaya pada keratometer. Jadi di sini adalah ketika pasien melihat bayangan. Melihat bayangannya. Kemudian yang D ini pasien diinstruksikan untuk
mencari 4 lingkaran melalui eyepiece yang merupakan refleksi dari mata pasien. Tanda retikel kemudian diposisikan pada tengah-tengah di lingkaran kanan bawah. Jadi kan ini terlihat ya, kalau di zoom kan ada 4. Ini 1, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Kemudian tanda retikelnya di tengah-tengah. Seperti ini. Nah, terakhir yang E, sesuaikan fokus ketiga lingkaran. Ini disesuaikan agar terlihat bayangan yang jelas. Setelah ketiga lingkaran ini terlihat jelas, maka sesuaikan aksis jika memang diperlukan. Setelah aksis sesuai, itu diputar knob horizontal sehingga tanda tambah bertemu dengan tanda tambah dan tanda kurang bertemu dengan tanda kurang. Coba kita zoom. Nah, ini bisa dilihat bahwa kan ini memang sudah bertemu tapi nggak masih ada jarak gitu loh. Nah, kalau yang ini kan dia ya tanda plus sama tanda plus gitu. Ini kan masih agak ngeblur-ngeblur gitu kan, masih atas bawahan gitu loh tanda tambahnya. Nah, yang ini tuh sudah menjadi satu kayak gitu. Nah, ciri-ciri kalau misalnya pengukuran ini berhasil yaitu tanda reticle atau tambahnya ini terlihat jelas di tengah lingkaran di kanan bawah ini. Barometer terlihat fokus, kemudian tanda tambah sejajar itu bertemu satu sama lain. Tambahnya bertemu satu sama lain kan ini, minusnya juga bertemu satu sama lain kan ini. Nah, seperti itu. Ini adalah yang two position keratometer. Two position keratometer ini tadi kan dia itu pakai satu meridian sehingga membutuhkan 2 posisi. Awalnya pasien diposisikan di depan keratometer. Ini menjelaskan yang A dulu ya. Di posisi di pasien di depannya keratometer yang two position. Kemudian yang ke B, pemeriksa memfokuskan gambaran pada keratometer sehingga tampilan objek terlihat di tengah lingkaran. Ini. Objeknya terlihat di tengah lingkaran. Gambar kotak dan tangga kemudian diposisikan agar terlihat segaris satu sama lain. Diposisikan ya ini. Diposisikan agar terlihat segaris satu sama lain. Ini, terlihat segaris. Nah, sebenarnya ini sama ini hampir sama ya, cuman bedanya kan kalau ini dia tangganya itu atas bawah. Nah, ini tangganya kan kanan kiri. Nah, ini disebabkan karena misalnya itu belum segaris, maka harus diputar sehingga menjadi segaris. Nah, ini maksudnya tuh seperti itu tanda panah yang di sini. Nah, ini kan tanda ininya yang di tengah-tengah ini kan belum lurus, belum lurus kan. Makanya dia harus diputar sehingga membentuk seperti ini. Yang D ini menjadi sejajar, garis lurus, maaf, menjadi garis lurus. Garis lurus dengan tanda tangga dan segitiganya ini sudah segaris. Lah, setelah itu knobnya itu diputar hingga kedua gambar di tengah ini menjadi nyatu. Nah, ini kan masih ada jaraknya. Ini sudah menyatu. Kayak gitu. Itu kalau yang two position. Sedikit berbeda ya. Kalau misalnya yang one position tadi kan ini tanda dia berbentuk cincin dengan satu meridian. Dengan 2 meridian. Kalau ini kan dengan 1 meridian, makanya butuh 2 kali pemeriksaan. Seperti itu. Selanjutnya adalah yang terakhir, tonometer skiots. Tonometer skiots adalah alat praktis sederhana yang mengukur tekanan bola mata. Bagian mata yang dicek menggunakan alat ini adalah kornea. Biasanya skalanya itu adalah mmHg. Ini ya. Nah,
ketika menggunakan alat ini, maka perlu dikonversi dengan tabel konversi Frydenwald ini. Jadi ketika skalanya menunjukkan 3, berarti dia itu 24,4 gram, seperti itu. Ketika gramnya ini itu lebih dari 20 gram, dia kemungkinan ada kelainan. Tapi kalau semisalnya itu gramnya itu sudah lebih dari 25 mmHg, maka pasien itu dipastikan menderita glaukoma. Seperti itu ya. Nah, sekian penjelasan dari kelompok H, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.